Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Ardi Anando dengan NIM 171410020 dari kelas Ekonomi Syariah A 2017. Saya ingin menjawab tentang soal UTS Manajemen Perbankan nomor 1 tentang Undang-Undang Perbankan dan pengertian bank. Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Lalu Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lalu Undang-Undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Lalu ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah. Lalu Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Lalu lanjut ke nomor 2, peranan Bank Indonesia dalam pemerintahan, yaitu yang pertama menjaga stabilitas moneter dan juga nilai tukar rupiah, lalu mengatur dan mengawas perbankan, lalu pengatur dan penyelenggara serta penyelenggara pembayaran, lalu pengatur dan pemantauan, lalu pemberi pinjaman kepada bank yang bermasalah. Bank Sentral juga membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara, yaitu atau untuk atas nama atau pemerintah melakukan pinjaman luar negeri, lalu memberikan sumbangan saran tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan kepada pemerintah, lalu juga memberikan sumbang saran tentang APBN dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. Lalu atas nama sendiri atau atas nama pemerintah melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya serta lembaga internasional lainnya. Lanjut ke nomor 3, yaitu kegiatan di dalam bank. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Lalu yang kedua itu memberikan kredit, lalu penerbitan surat pengakuan utang, lalu melakukan kegiatan dalam valuta asing, lalu melakukan kegiatan penyertaan modal. Lalu lanjut ke nomor 4. Virus COVID-19 di Indonesia ini sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bisa kita lihat betapa semakin meluasnya virus COVID-19 di Indonesia ini. Jangan sampai virus ini mengakibatkan Indonesia mengalami krisis moneter, krisis likuiditas, dan krisis kesehatan. Hal ini akan sangat memperburuk kegiatan perekonomian di Indonesia. Dilansir dari sumber tempo.co, Otoritas Jasa Keuangan menilai likuiditas perbankan terjaga di tengah darurat COVID-19. Liquidity coverage ratio dan rasio alat likuid masing-masing sebesar 212,3% dan 108,12%, kata Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, permodalan lembaga jasa keuangan juga masih terjaga stabil pada level yang tinggi. Capital adequacy ratio pun masih sebesar 22,4%.
Penyebaran COVID-19 ini di Indonesia semakin luas memang. Situasi ini pun membuat perekonomian Indonesia ikut terkena dampak dalam sebulan terakhir ini. Selain perbankan tadi, pengaruhnya terhadap perekonomian secara keseluruhan juga seperti indeks harga saham gabungan juga semakin anjlok dan nilai rupiah semakin melemah. Untuk langkah pemerintah saat ini untuk menjaga perekonomian saya rasa baik ya, karena bisa dilihat apabila lockdown secara total benar-benar dilakukan di Indonesia, itu kemungkinan saja keadaan perekonomian Indonesia belum mampu secara menyeluruh seperti itu. Jadi kegiatan ekonomi itu tetap harus berjalan agar keadaan di ekonomi Indonesia ini tidak terlalu jatuh. Begitu pula juga dalam manajemen bank, diharapkan manajemen bank itu tetap menjaga agar dana-dana di dalam perbankan itu tidak liquid semuanya. Otomatis kalau masih ada dana yang tersimpan yang banyak, keadaan keuangan dalam perbankan juga akan masih dalam keadaan aman.